Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min mukaratil akhlaq wal a'mali wa ahwa. Bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan kasih sayang yang Allah senantiasa curahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan salam assalamu alayka ya Rasulullah. Anak-anak Ustazah yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah, meminta kemudahan kepada Allah agar Allah berkahi ilmu kita pada pagi hari ini, agar Allah berkahi ilmu yang kita dapati pada hari ini. Baiklah, tampungkan tangannya, tundukkan kepalanya, membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang benar. Amin. Baiklah anak-anak Ustazah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang keistimewaan hewan ciptaan Allah, khususnya unta. Dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Unta adalah makhluk ciptaan Allah. Unta menjadi salah satu hewan yang disebut Allah dalam Al-Quran. Tentu saja ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hewan yang dapat bertahan di gurun pasir ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan organ-organ khusus yang menunjang kehidupan unta sehingga hewan ini bisa bertahan di iklim gurun yang sangat panas yang mencapai suhu 50 derajat Celcius. Nah, apa saja keistimewaan unta ini? Nah, bagian organ tubuh unta yang pertama adalah punuk unta. Punuk unta ini adalah gundukan lemak. Gundukan lemak ini berfungsi ketika terjadi kekurangan makanan. Nah, lemak ini bisa diubah menjadi sumber tenaga dan air, sehingga unta dapat berjalan di padang pasir yang sangat panas dan bertahan selama sekitar 3 pekan. 3 pekan itu sama dengan 21 hari tanpa makan dan minum. Selama masa ini, unta kehilangan 33% berat badannya. Padahal dalam kondisi yang sama, kita sebagai seorang manusia
sudah meninggal dalam waktu 36 jam dan kehilangan seluruh air dari tubuh kita serta 8% dari berat badan kita. Nah, ketika unta menemukan sumber air, ia akan meminumnya dan menyimpannya di tempat yang biasa menyimpannya. Unta mampu minum air sebanyak 1/3 berat badannya dalam waktu 10 menit. Nah, yang kedua, bagian mata unta. Bagian kelopak mata unta dapat tembus cahaya, sehingga ia bisa tetap melihat walaupun matanya tertutup. Kelopak mata dan bulu matanya yang panjang berfungsi melindungi mata unta dari masuknya debu dan butiran pasir akibat hembusan badai pasir. Nah, selain itu, bulu matanya juga bisa saling mengait, membentuk semacam teralis melindungi matanya dari debu. Kemudian yang ketiga, yakni hidung unta. Unta memiliki hidung yang dapat menutup ketika ada badai pasir, sehingga pasirnya tidak dapat mengganggu pernafasan dari unta. Masya Allah. Kemudian yang keempat, kaki unta. Nah, bisa kita lihat di sini. Walaupun unta membawa beban ratusan kilo, karena unta termasuk hewan yang dapat ditunggangi yang menjadi kendaraan, terutama saat dulu belum ada mobil, motor, ataupun pesawat. Jadi dulu, orang-orang zaman dulu mengendarai hewan seperti unta. Nah, jadi walaupun unta membawa beban ratusan kilogram, kaki unta tidak terperosok ke dalam pasir. Allah menciptakan kakinya lebar sehingga bisa menahan tubuhnya agar tidak tenggelam ke pasir. Kemudian juga Allah menciptakan kaki unta panjang untuk menjauhkan tubuhnya dari pasir yang panas membakar di wajahnya. Nah, selanjutnya yang kelima, tubuh unta tertutup kulit yang tebal dan rambut yang lebat. Gurun pasir memiliki suhu yang sangat tinggi. Saat siang, suhunya sangatlah panas. Namun, saat malam, suhunya turun drastis dan menjadi dingin. Nah, untuk mengatasi panas, Allah menciptakan lapisan-lapisan tebal pada tubuh unta di bagian-bagian tertentu yang bersentuhan dengan tanah. Sehingga ketika unta duduk di pasir yang panas, kulitnya tidak terbakar. Nah, kulit tebal dan rambut lebat unta juga digunakan untuk melindungi dirinya dari dinginnya malam yang membeku. Nah, kemudian yang keenam, mulut dan gigi unta. Kebanyakan makanan di gurun pasir adalah makanan yang kering dan berduri. Namun, sistem pencernaan dari unta telah diciptakan sesuai dengan kondisi yang sulit ini. Gigi dan mulut unta telah dirancang oleh Allah untuk memungkinkannya memakan duri yang tajam dengan mudah. Perut unta juga memiliki desain khusus tersendiri sehingga cukup kuat untuk mencerna makanan hampir semua tumbuh-tumbuhan yang ada di gurun pasir. Nah, selain organ tubuhnya, unta juga dianugerahi keistimewaan lainnya. Di samping sebagai hewan tunggangan yang digunakan untuk transportasi atau mengangkut barang, unta juga bisa menghasilkan susu yang dapat kita minum, yang baik bagi kesehatan. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah meminum susu unta. Kemudian, daging unta pun dapat dimakan. Kulit dan bulu unta pun dapat dimanfaatkan untuk menjadi bahan pakaian. Bahkan kotoran unta pun dapat digunakan sebagai pupuk. Masya Allah. Nah, anak-anak ustazah yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan sejenak semua keistimewaan yang dimiliki unta yang Allah ciptakan. Begitulah kebesaran
Allah dan keagungan ciptaan Allah. Tampak nyata di segenap penjuru alam ini, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Allah menyatakan hal ini dalam Al-Quran surat Toha ayat 98 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari makhluk ciptaan Allah, yakni unta. Semoga keimanan kita kepada Allah, kekaguman kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah semakin bertambah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak Ustazah ini rahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena pelajaran kita sudah selesai, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.